Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi ilmina wa barik lana fi niyatina wa barik lana fi amalina wa barik lana fi majlisina wa barik lana fi awqatina wa barik lana fi hayyina barakatan ala barakah. Allahumma hdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita memohon pada Allah kesempurnaan taufik dan ridhonya di subuh ini untuk melanjutkan pembahasan Tazkiyatun Nafs dari kitab Tajul Arus karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi. Telah sampai penjelasan yang kita pelajari berkaitan dengan bahwa dunia itu manis dan hijau. Dan akhirnya Imam Ibnu Athaillah mengajarkan kita sebuah kaidah lanjutan dari hadis Nabi itu, bahwa dunia ini manis dan hijau bagi orang-orang yang lalai, sementara dia seperti bangkai dan kotor bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau ditimbang dengan akal, sebenarnya dunia ini isinya kotor semua begitu. Tapi kalau dilihat dengan kacamata kelalaian diri, nafsu, syahwat, maka dunia ini manis, dunia ini hijau. Itu terakhir kalimat yang kita pelajari dari kitab Tajul Arus. Kita lanjutkan kalimat berikutnya, masih tentang at-tahdhir minal ma'siyah, tentang mengingat-ingatkan diri kita tentang perkara kemaksiatan ini. Faqala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi, idza qila dzalika manil mu'min, idza qila laka manil mu'min, jika ada yang bertanya kepadamu, manil mu'min, siapa itu orang mukmin? Siapa itu mukmin? Siapa itu yang beriman? Siapa itu orang yang beriman itu? Faqul, maka jawablah, alladzi tala'a ala aibi nafsihi wa lam yansub ahadan minal ibadi ila aibin. Katakanlah, orang yang beriman itu adalah orang yang melihat aib dirinya dan dia tidak menyandarkan aib itu kepada sesuatu pun dari hamba Allah. Tidak menyandarkan aib itu kepada seorang pun dari hamba Allah. Wa idza qila laka, tapi kalau ada yang bertanya sebaliknya, manil makhzul, siapa itu orang yang dihinakan? Faqul, maka katakanlah, alladzi yansubul ibad ilal aibi wa yubri'u nafsahu minhu, orang yang
menyandarkan aib kepada hamba-hamba Allah dan membebaskan dirinya dari aib itu. Jadi ada dua pertanyaan di situ ya. Mukmin dan makhzul. Orang beriman dan orang yang terhina, orang yang hina. Berarti orang beriman ini orang yang dimuliakan. Berarti orang yang terhina itu orang yang tidak ada iman di dalam dirinya, atau kurang imannya. Dulu juga pernah sahabat Nabi itu ditegur Nabi soal perkara penggunaan istilah iman ini. Ada sahabat mengatakan, amanna, sungguh kita telah beriman, kami telah beriman. Kata Rasulullah, jangan kamu katakan dirimu sudah beriman, tapi katakan saja dirimu sudah berislam. La taqul amanna, walakin qul aslamna. Jangan katakan diri kita ini sudah beriman, tapi katakan kita sudah berislam. Karena tuntutan kata iman itu tinggi sekali. Seperti ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril kan, yang datang dalam sosok manusia itu, dia bertanya, ajarkan kepadaku apa itu iman. Jawablah oleh Nabi, iman itu yang hari ini kita kenal dengan rukun iman yang 6. Engkau mengimani Allah, ya, kemudian engkau mengimani malaikatnya, kemudian engkau mengimani kitabnya, kemudian rasulnya, kemudian hari pembalasan, kemudian takdirnya, baik yang baik ataupun yang tidak baik yang engkau terima. Lalu ditanya, apa itu Islam? Lalu dijawablah, Islam itu engkau bersyahadat, ya, dengan 2 syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Engkau dirikan salat 5 waktu, engkau laksanakan puasa di bulan Ramadan, engkau bayarkan zakat jika telah sampai nisabnya, engkau laksanakan haji jika engkau sudah mampu. Maka Nabi membedakan antara istilah iman dan Islam. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, memanglah para ulama kita kemudian berpikir keras. Jadi bagaimana ini penggunaan istilah iman dan Islam ini? Bagaimana sebenarnya? Maka dijelaskan dalam kesimpulannya bahwa kalau kata iman dan Islam itu, ya, diletakkan tidak dalam satu pembicaraan, muncul tidak dalam satu pembicaraan, ya. Kalau ayat misalnya satu di surah Al-Baqarah kata iman, nanti kata Islam misalnya ada di surat Al-Maidah misalnya. Jauh, jaraknya itu jauh. Tidak dalam satu momen, ya. Maka iman dan Islam boleh difahami sama maknanya. Iman artinya Islam, Islam artinya iman. Tapi kalau disampaikan kata iman dan Islam itu dalam satu momen, ya, maka maknanya berbeda. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Karena iman meliputi hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan di dalam hati, keyakinan dalam hati. Sementara Islam meliputi hal-hal yang berhubungan dengan amaliyah badan, jawariyah. Bersyahadat berarti apa? Kita yang beramal, lisan kita. Salat, badan kita. Puasa, menahan juga secara fisik, gitu. Zakat, pergi mengeluarkan badan, harta itu juga ikut terlibat dalam ibadah itu. Haji itu udah lengkap, ya. Badan juga, ya. Harta juga terlibat di situ. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, intinya bahwa Islam itu masuk melalui hal-hal yang bersifat zahir, sementara iman itu bicara soal kesempurnaan di dalam batin. Maka standar iman itu lebih tinggi karena standar yang batin itu lebih tinggi, Pak. Standar yang zahir mudah melihatnya, ya kan? Standar yang zahir mudah melihatnya. Oh,
Bersyahadat sudah kan nampak, orang bersyahadat itu bisa didengar, bisa diperhatikan. Sholat bisa dilihat, puasa bisa dilihat. Ini orang sedang puasa, tahun Ramadan dia puasa. Tapi kalau iman di dalam hati, bagaimana kita melihatnya? Kan susah. Jadi perkaranya itu perkara batin, dan itu lebih tinggi sadarnya. Jadi ketika Rasulullah berbicara dalam hadis misalnya, mukmin itu adalah tidak beriman seseorang, atau kalimatnya, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia begini-begini. Itu bicara tentang kesempurnaan iman. Bukan hanya perkara iman biasa saja, tapi apa? Kesempurnaan iman. Nah sekarang begitu pula Imam Ibnu Athaillah Sakandari berbicara tentang lafaz mukmin. Siapa itu mukmin? Maksudnya apa? Mukmin yang sebenarnya itu siapa? Di antara orang yang bisa mencapai puncak-puncak keimanan itu cirinya seperti apa? Nah, lawannya apa? Kalau dia sampai ke puncak keimanan, berarti dia sampai kepada puncak kemuliaan. Dan puncak iman itu namanya takwa, kan? Takwa. Takwa itu adalah bentuk pemuliaan Allah kepada hamba. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Berarti lawan dari hal-hal ini apa? Makhzul, kata dia. Yang dihinakan, Ya, jadi ada yang dimuliakan, ada yang dihinakan. Nah, sekarang kalau orang bertanya, siapa itu mukmin yang dimuliakan itu? Mukmin yang mulia itu siapa? Yang bisa mencapai titik ketakwaan itu siapa? Maka beliau menjawab, alladzi tala'a ala aibi nafsihi. Siapa yang sehari-harinya itu dia bisa melihat aib dirinya. Aib itu apa itu? Kelemahan, kekurangan, cacat. Jadi kalau dia terfikirkan tentang kekurangan diri, maka yang dilihat adalah dirinya. Ya. Mudah sekali dia melihat kekurangan dirinya, dan dia tidak menisbahkan aib itu kepada siapapun dari hamba Allah. Artinya apa? Tidak kesalahan orang yang dilihatnya, yang dilihat adalah kesalahan diri. Kalau mampu kita seperti itu, itu berarti kita sampai di puncak kemuliaan diri, namanya iman. Kalau terjadi hal yang tidak beres, nanti caliannya kurang mampu risiko, tidak salah orang. Nah, justru sebaliknya, kalau diri itu hanya bisa melihat kesalahan orang saja, tidak bisa melihat kesalahan diri, lihat kekurangan orang, tidak bisa melihat kekurangan diri, ini justru makhzul, posisinya di bawah, rendah, hina. Ya. Jadi di antara ciri sempurnanya iman itu adalah melihat kekurangan diri. Itu adalah, dan itu tidak bisa dilakukan orang kecuali orang-orang yang ada dalam dirinya itu keinginan terus-menerus memuhasabahi diri. Muhasabah. Dilihat apa kurang saya lagi. Walaupun terjadi normal-normal saja kehidupan ini nampak, ya, tapi yang dia perhatikan, ada enggak kekurangan saya lagi. Jadi dia bicara soal kelemahan di diri. Tapi kalau orang-orang yang kurang imannya, itu yang dilihatnya apa? Kesalahan, kekurangan orang lain. Lihat, langit dan bumi, mulia dan hina. Perkara melihat kekurangan diri kah atau kekurangan orang lain. Maka seorang mukmin itu melakukan yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, muhasabahi diri kalian, introspeksi diri kalian, lihat kelemahan diri kalian sebelum kalian nanti tuhasab, sebelum kalian nanti dihisab, sebelum kalian nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan kelemahan itu. Sekarang lihat kelemahan sebelum nanti Allah perlihatkan kelemahan itu. Ya, jadi adalah
di tempat kita mengajar, Pak, di pesantren di Sungai Pua. Itu dulu ada guru kita almarhum Ustaz Syaukani Sani itu. Beliau cerita, ada seorang wali santri, wali murid datang ke sekolah. Anaknya ini bermasalah. Kabur dia dari asrama, anak ini. Kalau kami tidak salah kasus itu anak ini kabur dari asrama. Anak ini cerdas sebenarnya, tapi tiba-tiba kabur. Sampai lanjut ke Padang Panjang. Dari Sungai Pua, berjalan sampai ke Padang Panjang, mereka jauh. Panggillah orang tuanya, kenapa masalahnya anak ini. Datanglah ayahnya, mengicik sama ustaz kami, Ustaz Syaukani. Jadi baca cerita lah ya, cerita tentang anaknya itu, dia ya, bahwa ini anaknya memang begitu ya. Nah, disebutlah, kok mungkin amaknya nan kurang memperhatiannya, kok mamaknya nan kurang memperhatiannya, kok neneknya nan kurang. Dibacalah macam-macam penyebab masalah anak ini. Lah panjang ceritanya, apa kata guru kita Susani itu? Sapanjang itu apa mengicik tadi, cik nanaruna pak sabui lah. Kesalahan apa pada anak? Salah ulang lah pak sabui sadonya. Sampai sekolah itu pun salah dia. Salah sekolah mungkin sadonya salah. Cik nanaruna pak sabui lah. Apa salah apa ke anakku apa? Amaknya lah salah, mamaknya lah salah, inyaknya lah salah orang saudara tetangga, lah salah saudaranya. Just sekolah-sekolah ge lah salah. Dan salah apa? Aduh ndak kan anak. Atau manung apa? Karena hanya melihat kesalahan ketika ada problem dan hanya melihat kesalahan orang saja pada problem itu, tidak pernah melihat kesalahan dirinya. Jangan-jangan, nah ini hati-hati. Kalau orang lah menyebut salah orang, orang bermasalah jenyo saudara. Berarti inti masalah di mana? Adinyo itu. Inyo itulah masalah saudara. Kalau yang dilihatnya apa? Ini salah. Tidak bisa melihat yang baik. Yang dilihat apa? Salah. Jadi apalagi kalau di sini bahasanya, apalagi kalau menyandarkan itu artinya apa? Nah, menyebutkan bahwa aib ini ada pada ibad. Ibad itu bukan istilah sembarangan, Bapak Ibu. Dalam Al-Quran tuh ibad ya, beberapa kali muncul. Qul ya ibadi, qul li ibadiyalladzina ya abdan min ibadina. Apa lagi? Wa ibadur rahman. Istilah ibad bukan istilah sembarangan. Karena kata sebagian ulama, abdun Bapak Ibu, abdun itu artinya kan budak, hamba ya. Budak atau hamba. Tapi abdun itu kan satu orang hamba, abdun. Nah, kalau banyak orang hamba, itu dua model bentuk kata yang menunjukkan banyak orang hamba itu. Satu ibad, yang satu lagi abid. Diteliti para ahli, ternyata antara ibad dengan abid itu ya, itu berbeda arah maksud tujuan katanya. Sama-sama hamba, tapi berbeda kualitasnya. Kalau disebut ibad, abdun ibad ya, itu hamba yang bagaimana? Hamba yang dikasihi Allah. Karena Allah tidak pernah berbicara kata ibad kecuali tentang bentuk kasih sayangnya yang sempurna kepada seorang hamba. Tapi kalau disebut abdun, abid, yang jamaknya adalah abid, maka itu maksudnya adalah semua makhluk. Semua makhluk, bukan manusia saja, semua makhluk. Katanya, maka semua makhluk ini adalah abidullah, adalah hamba ciptaan Allah yang harus tunduk pada Allah. Tapi orang-orang yang dikasihi, disayangi Allah, nah itu adalah ibadullah, ibadur rahman. Jadi khusus jadinya kalau kata ibad ini, orang-orang terkasih. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila
Masjidil Aqsa. Maha suci dia yang memperjalankan hambanya. Hambanya ini yang biasa saja atau yang terkasih? Terkasih. Rasulullah kan. Wa ibadur rahman, dan hamba-hamba ar-Rahman, yang terkasih atau yang biasa saja? Terkasih, kalau istimewa. Nah, jadi kalau ada orang sampai tadi ya kan, kalau ada seseorang justru melihat, menisbahkan kesalahan, menisbahkan aib, menyandarkan aib itu, mengalamatkan aib itu kepada hamba-hamba Allah yang terkasih, ini makhzul, ini orang hina ini. Ya, nampak adanya kesalahan kekurangan ulama, Pak. Nampak adanya kesalahan kekurangan orang-orang soleh. Orang kok lah soleh kok, tapi nampak adanya adalah kesalahan saja, kekurangan saja. Hati-hati. Berarti orang tuh nilai dirinya apa? Makhzul, hina. Ya. Orang soleh yang dihinanya, maka dia terhina. Pantang sekali itu. Ya. Seperti Abu Lahab kan, kalimatnya kan Nabi, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Berarti dia menisbahkan, namanya itu mengalamatkan celaka itu kepada Rasulullah SAW yang merupakan kekasih Allah. Apa jadinya? Apa kata Allah? Tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab, tidak ada guna lagi semua usaha, harta dan usahanya, tidak ada guna lagi, tidak ada nilainya lagi. Bayangkan Bapak Ibu, tidak banyak orang kafir aku yang disabui dalam Quran. Abu Lahab cuma salah satunya. Setaranya jasiah yang disabui namo dalam Quran, keburukannya. Fir'aun. Samonya juga Fir'aun jadi ya. Akibat apa? Mencela orang yang dikasihi Allah. Akibat melihat, menisbahkan, mengalamatkan kekurangan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fatal tuh. Terhina kan? Terhina. Tidak ada baik urusannya. Sejak Allah katakan tabbat yada abi lahabi wa tab, tidak ada baik lagi urusan Abu Lahab itu. Yang sebelumnya dia adalah seorang pemimpin di antara pemimpin Quraisy. Sebelumnya dia adalah orang yang gagah, yang hartanya melimpah luar biasa. Setelah itu tidak ada lagi gagah. Maksudnya apa? Walaupun gagahnya secara fisik, tidak bisa orang melihat lagi kegagahannya itu. Karena mulutnya ini sudah berlumuran kotoran. Salah Nabi Muhammad sedang dicabutnya tadi kemana-mana. Ya, kekurangan-kekurangan, mencela. Bahkan istrinya dibawa-bawa juga untuk seperti itu. Bahkan anaknya pun terlibat dalam yang seperti itu. Bagaimana kesudahan hidupnya Abu Lahab? Matinya Abu Lahab. Bau ule-ule. Badan hanya gara-gara luka sedikit di pelipisnya ini. Luka yang sedikit itu cukup bagi Allah untuk menunjukkan kepada seluruh orang yang tahu dengan Abu Lahab itu. Itulah mulai penghinaannya di dunia. Nanti itu baru mulai penghinaan di dunia, di akhirat. Sehingga orang tidak ada namuh mengubuannya. Anaknya sendiri, keluarga sendiri tidak namuh mengubuannya. Badan pula boleh busuk. Tidak cara mengubuannya, digali tanah, diambil kayu pelepah kurma yang panjang tu, jangkik semua. Ya, tak mau orang dakik. Campaan yang dalam buat itu. Itu mengubuannya dari jauh, orang lemparkan batu, lemparkan tanah. Tak mau dakik. Begitu. Makhzul ketika apa? Hina ketika apa? Dia menisbahkan, mengalamatkan kecacatan, keburukan kepada orang terkasih. Harusnya kalau orang beriman sebaliknya, yang dia keburukan dia alamatkan ke dirinya. Mungkin kau salah awak, kau ambo yang salah mungkin. Apalah salah saya? Kenapa orang-orang ini jadi begini? Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Bahkan para ulama kita seperti Abdullah ibnul Mubarak, ya. Banyak ulama kita itu. Apa kata mereka? Beliau itu. Kalau beliau ini melihat misalnya kudanya tidak salah suah, biasanya kudo kodoh. Ya, memberontak kudo kodoh. Maka kata beliau, ini saya bisa melihat
efek dari dosa dan kelalaian saya itu pada kuda saya, pada anak dan keluarga saya. Maksudnya apa? Kalaunya melakukan kelalaian, efeknya itu nampak pada tidak beresnya tunggangannya, tidak beres keluarga. Jadi kalau berubah parangai anak, berubah parangai bininya, yang dicaliaknya itu adalah efek dari kelalaian dirinya, bukan masalah pada bini jana. Begitu para ulama. Jadi ada pengaruh Bapak Ibu. Kemaksiatan diri itu yang disampaikan oleh para ulama kita. Kemaksiatan diri berpengaruh pada keluarga kita. Nah, jangan dilihat masalah di keluarga saja. Oh, anakku ada, anakku tidak bisa dididik. Ya, istri begini, suami begini. Tidak. Lihat diri dulu. Karena apa yang keburukan terjadi di sekitar kita itu bisa jadi adalah efek dari kemaksiatan diri kita. Cek diri dulu. Walaupun tidak otomatis ya, tapi itu salah satu tandanya ada kemaksiatan. Nah, sehingga kalau begitu keadaan kan menarik. Kalau orang bisa mencari kelemahan diri, memuhasabah diri daripada memuhasabah orang lain, ya, melihat kekurangan diri daripada melihat kekurangan orang lain, memperbaikinya mudah Bapak Ibu, ya kan? Mudah memperbaikinya. Kalau nanti caliak itu kawan nan salah, awak nampak salah, bakal merubah kawan. Tapi kalau diri nan nampak kesalahan, merubah diri bisa, karena diriku awak nan kendalikan, ya kan? Ya kan? Oh, itu mungkin diambil patang agak talampau mengicek ke orang. Nah, itu bisa dipicek. Kalau awak nan talampau mengicek, bisa awak surikan kata terbalik. Bisa awak peluan, bisa awak minta maaf. Tapi kalau orang nan mau itu, aku nyu patang kok. Hanya mau deko nyemeri ke ama meluannya. Belum tentu bisa. Yang paling mudah diperbaiki adalah diri kita, diri sendiri. Itu paling mudah. Akhirnya orang yang hanya melihat kesalahan, keburukan pada orang lain itu, apa yang terjadi pada dirinya? Biasanya keputusasaan dan kekecewaan. Karena tidak bisa memperbaikinya, Pak. Susah. Lah panik Pak mengicek. Lah panik Pak, hanya mau dituju. Tentu ya kalau dicari kesalahan orang saja tentu mau dituju jadinya. Perhatikan lah. Dan kalau mengurusi aib orang mesti lelah diri kita. Karena kita berharap kebaikan itu datang dari orang, bukan dari diri sendiri. Tapi kalau dari diri, mudah, karena kita kan. Maka orang-orang beriman itu seperti itu. Orang-orang bertakwa itu begitu. Dia sibuk memperbaiki dirinya, tidak sibuk memperbaiki orang lain. Kecuali ada momen-momen tertentu. Ada momennya pas, baru nyepeluan. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Dia amar nahi mungkar itu tidak bisa asal-asalan. Karena kan memperbaiki orang lain, keadaan kan. Nah, itu harus ada ilmunya juga. Kalau setiap salah, setiap diperbaiki, ya seringkali tidak jadi perbaikan itu pada orang lain ya. Maka Rasulullah SAW itu Bapak Ibu, mari kita perhatikan. Ada masanya 3 tahun, 4 tahun pertama dakwah beliau itu dakwah sir, dakwahnya secara sembunyi. Karena ada Hamzah itu bertanya, ya, paman Nabi radhiyallahu taala anhu itu. Kenapa kita tidak terang-terangan aja dakwah ini? Ya. Kenapa tidak kita sampaikan saja? Kita perbaiki keadaan ini cepat. Tidak, ada fasenya. Ini fase dakwah sir. Ini fase dakwah jahriyah namanya, terbuka. Ini fase dakwah yang diperbaiki hanya perkara iman pada Allah dan hari akhir saja. Ini ada baru setelah di Madinah baru ada fase dakwah memperbaiki amalan-amalan. Salat, puasa, zakat itu kan setelah di Madinah. Sebelum itu salatnya simpel aja, 2 pagi 2 petang terus. Tidak ada salat 5 waktu. Kecuali udah dekat-dekat mau hijrah, yaitu setelah peristiwa Isra Mi'raj. Tapi sebelum itu di awal-awal tidak ada salat 5 waktu kan. Ya. Lain namuh orang sembahyang, lain namuh orang berislam dah syukur betul Nabi. Sudah, tidak usah banyak-banyak cerita dia kurang ini harus begini enggak. Nah, muasanya berislam, bersyahadat sudah bagus. Nah, dijaga hatinya. Ya, dibesarkan kebaikannya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi perkara melihat aib dirikah atau melihat aib orang lain
ini ternyata perkara muliakah atau hinakah, berimankah atau tidak beriman. Berarti yang biasa mencari kelemahan orang kafir, itu sifat orang kafir. Ya, orang beriman tidak begitu. Orang beriman melihat kekurangan dirinya. Maka kayak kemaksiatan yang terjadi, lebih mudah orang mengoreksi kemaksiatan dirinya daripada kemaksiatan orang lain. Ini kan kita perkara maksiat ini yang sedang kita bicara. Nah, maka muhasabah adalah salah satu ciri utama orang-orang bertakwa. Orang bertakwa. Muhasabah. Nah, muhasabah itu tidak perlu bersama-sama. Tapi muhasabah itu sendiri-sendiri yang paling pasnya. Apakah kita sebelum tidur, apakah setiap kali selesai sholat, ya, apakah kapan kita buat muhasabah itu, buatkanlah waktu muhasabah itu supaya apa? Untuk apa? Melatih diri melihat kekurangannya, bukan melihat kekurangan orang lain. Melatih diri memperbaiki keadaan dari diri, bukan dari orang lain. Nah, itu penting itu. Kalau kamu meloan keadaan, nanti peloan bertamu, awak nanti di peloan, jangan orang di peloan dulu. Kalau diri sudah mulai diperbaiki, lihat momen untuk memperbaiki orang lain. Begitu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Itu yang dilakukan Rasul, dan itu yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan kita di pagi ini, semoga bermanfaat. Ada yang bertanya? Apa? Barakallah. Bertemu muhasabah itu sama aja menghisap diri, Pak. Ya. Atau sama dengan hisap. Muhasabah sama dengan hisap. Iya. Muhasabah itu dari kata hisab. Ya. Itu akar katanya hisab. Hisab artinya perhitungan. Jadi muhasabah berarti apa? Menghitung-hitung. Nah, sianan dihitung itu lainnya. Muhasabah diri berarti apa? Menghitung-hitung di diri. Nah, gitu. Ya. Hisab itu bagaimana hitung-hitung hisablah dirimu sebelum ya. Kau dihisab. Betul. Diri. Iya. Kita teringat Ustaz, kalau masalah hisab ini kan sudah adanya malaikat Israfil itu menutup meniup sangkakala. Ya. Itu sudah berakhir untuk dunia. Betul. Sudah berakhir dunia. Jadi setelah trompet ditiup, sangkakala ya. Sangkakala. Ya. Dengan berapa lama itu terjadi suara segala macam sampai terjadinya hisab. Ya, betul. Hisab itu kan Tuhan yang mengadilinya. Betul. Nah, gitu. Jadi yang hisab maksud di sini apakah hisab di dunia atau hisab di akhir ini? Nah, kedua-duanya. Oh, iya. Hisab yang pertama, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab. Hisab yang pertama, Pak. Hisablah dirimu, kan gitu Cik Umar tadi. Hisablah dirimu itu di dunia. Sebelum engkau dihisab, kapan? Di akhirat. Kalau sudah akhirnya itu hisab di akhirat. Akhirat lagi lah, akhirat yang Tuhan. Bagaimana itu sampai di akhirat? Nah, ya dihisab. Awak kok dihisab, maksudnya apa? Dihitung amalan kita. Nah, itu nanti kapan? Di akhirat. Tapi sekarang kitalah melakukan hisab dulu sebelum Allah yang menghisab kita. Hitung diri awak dulu sebelum nanti dihitung oleh Allah. Apanya terakhirnya itu, finishnya itu di akhirat. Oh iyalah. Oh iya. Iya. Oh iya, finishnya itu di akhirat. Jadi sebelum sampai di garis finish tuh, wa ansua gini. Supaya beko ketika sampai di ujung di akhirat itu tidak ada lagi yang akan dihisab. Kan ada orang masuk sarugo tanpa hisab, tidak melewati fase hisab dia nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia sudah sibuk memperbaiki diri di dunia, tidak ada lagi yang akan dihisab di akhirat dari keburukan-keburukan. Nah, ya Pak, barakallah. Cukup Bapak Ibu. Ya, semoga Allah berkahi pagi kita. Semoga Allah tuntun kita satu persatu, setahap-setahap menuju kesempurnaan iman. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tanya.
Enggak apa-apa. Iya. Enggak apa ada, Bu. Pribadi saya Ustaz. Sebentar Bu sini.